Ya, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita sekalian. Eh, di pagi ini kita akan belajar dalam buku tanyakan untuk kalian yang sehat-sehat. Sehat. Iya. Semangat untuk belajar. Dengan semangat itu mendorong setiap pribadi individu untuk apa yang menjadi tujuan dalam kalian bersekolah itu adalah mendapat ilmu. Iya, untuk mendapat ilmu, untuk bekal hidup di masa depan. Asal cakap dalam terkait dengan jurusan yang kalian ampu pada kesempatan ini. Iya. Sebelum kita lanjut untuk proses belajar selanjutnya, aku minta satu anak ke depan membawakan kita di dalam doa. Mari nanti bawa dalam doa dalam bisa. Ya, kita suka berdoa kalau kita berdoa. Doa sisa pada pagi. Iya, selamat pagi. Terima kasih untuk Tobi. Terima kasih kalian semua sudah yang hadir. Lupa guru lanjut, guru absen dulu. Rizky, Yeri, Novi, Deus, Kogoya. Iya, seperti yang sudah kita pelajari awal sekali definisi tentang ilmu ukur tanah. Ada juga ada yang mengatakan kalau kata ini dia semua memang ada dalam ilmu ukur tanah, dalam ilmu ukur tanah. Lalu gambaran tentang ilmu ukur tanah itu sendiri seperti yang sudah waktu pertemuan kita pertama itu adalah mengukur atau memetakan sebagian kecil dari permukaan bumi dengan menampilkan akan detail-detail yang ada pada permukaan bumi tersebut. Iya. Lalu kita bisa membagikan detail itu menjadi dua, detail alam sama detail buatan. Masih ingat tidak detail alam itu apa saja? Ya, sungai, apa lagi? Danau, apa lagi? Kali, rawa, itu juga bisa. Bahkan beda tinggi daripada permukaan bumi tersebut. Beda tinggi, nanti dia sinkronisasinya sama delta H. Lalu di situ kelanjutannya juga simbol beda tingginya delta H. Lalu bisa berkelanjutan ke kontur yang dibuat.
centering setting kategori digital yang digunakan. Kalau kita punya digital ya sudah, artinya jarak sama sudut sudah langsung secara digital dan perolehnya. 3. Menjelaskan syarat-syarat pemakaian telolet digital. 4. Menjelaskan cara pengukuran sudut dan jarak menggunakan telolet digital. Nah, nanti di jarak sini ya, sebentar kita punya manual. Melakukan centering atau menyiapkan telolet digital sebelum digunakan. Melakukan pengukuran sudut dan jarak menggunakan telolet digital. Fokus menyiapkan peralatan terkait centering dengan membaca rambu hukum untuk memperoleh jarak. Ulangi saja supaya masuk di videonya. Alangkah melakukan setting atau pengukuran telolet digital sebelum digunakan. Memberikan seperti debat di atas titik itu. Ya, dan sesuai dengan titik yang berlaku tadi, maka 20% kemudian domin tidak sampai. Jadi kali itu tarik sesuai dengan titik itu. Selanjutnya, dirikan statif tetap di atas titik atau spesial. Usahakan berat atau alat statif dalam keadaan datar sehingga memudahkan pada saat mengaktifkan. Lakukan pengecekan apakah status sudah berdiri tepat di atas titik. Caranya, dari titik posisi statif naik ke titik statif telah terjadi atau dengan cara menjatuhkan bagian dari titik pusat statif. Jika klik jatuh mengenai pada pokok, maka kedudukan statif sudah cukup. Biasanya pertama akan nampak sebelumnya dari tombol sendiri. Langkah kedua, memasang pesawat telolet pada statif. Pasang pesawat telolet pada statif atau terikat secara aktif. Satu tangan menginjak kedudukan telolet pada statif dan satu tangan lainnya tetap memegang handle telolet untuk menghindari telolet terjatuh pada saat pemasangan. Langkah ketiga, mengatur centering telolet. Cek kedudukan centering telolet secara aktif melalui telepon centering. Jika centering telolet belum tepat, maka tepatkan centering dengan menggunakan sekut polisi. Langkah keempat, menyetel atau menyimbangkan hidrokan. Untuk menyeimbangkan hidrokan dapat dilakukan dengan cara mengatur pemilihan aktivitas statif. Pada prinsipnya, pada saat evakuasi ulang, yang mengimbau akan berada pada tempat yang diikuti. Untuk menyeimbangkan hidro, atur saja pemilihan atau pencapaian aktivitas statif sampai evakuasi ulang atau benar-benar berada di tengah aktivitas statif.
posisi pertama kembali sendiri dengan satu kali. Seimbangkan V dengan memutar satu kali. Posisi keempat, posisi pertama tegak lurus dengan satu kali. Seimbangkan V dengan memutar satu kali. Setelah itu, kita kembali ke posisi pertama. Kembali ke pertama, keseluruhan atau bergeser. Jika bergeser, maka ulangi kembali yang karakter menggunakan VV. Selanjutnya, kita kembali ke sembilan arah. Jika pertama sudah seimbang, maka lanjutkan ke langkah berikutnya. Langkah ke-6, mengecek kembali setting ke dalam. Jika setting tidak bergeser atau tidak tepat, maka dapatkan kembali setting dengan cara menggunakan kunci kembali pada sama. Kemudian sambil mengangkat kedua sampai melalui jalan sekali, geser kembali sedikit berubah hingga kedua sampai kembali ke untuk lebih jelasnya, perhatikan seperti ini. Langkah ke-7, mengecek kembali VV. Cek di VV apakah masih seimbang atau bergeser. Jika bergeser, setelah kembali VV sebagaimana angka itu. Langkah ke-6 dan ke-7 dilakukan secara berulang. Cek sampai menginfo secara berulang sampai di bawah ada bagian menggunakan kertas intinya dan semuanya dalam keadaan seimbang. Iya, itu alat yang disetting untuk siap digunakan. Lalu seperti yang kemarin kalian sudah praktekkan, jadi kalau struk A, B, C dari segitiganya ada struk A, B, C, lalu gelembungnya ada di sekitar sini. Nah, jadi kalau gelembungnya ada di sekitar sini, berarti struk A-nya kita tidak bisa gerakan lagi. Yang kita gerakan cuma C dengan D. Kita berusaha supaya dia ada di tengah-tengah. Gelembung ini dia bersifat mencari posisi yang tinggi. Makanya, jadi kalau kita cuma menggerakkan satu struk, contoh cuma D saja, berarti gelembung ini dia memutar sekeliling ini saja, tidak akan pernah ke tengah. Dia tidak pernah akan ke tengah. Kalau kita menggunakan dua struk secara bersamaan, berarti kita mengangkat dia ada pada tengah-tengah. Mari ada yang bisa berhasil mengetengahkan, ada yang muter-muter sampai struknya mentok, artinya habis. Makanya gue bilang kalau sudah habis, jangan diteruskan karena nanti dia rusak kedol. Kembali, kasih kembalikan lalu bersamaan lihat lagi ke sana. Kalau alat sudah siap, kerja kita lakukan adalah membaca waktu itu. Yang ini ini juga menang yang ada di toko, kira-kira seperti ini. Dan cara membaca tenang, kita tempel gambar tenang ini di kamu ya, kita tempelkan. Iya, kita lihat di video itu ada benang atas, benang tengah, benang bawah. Jadi dapatnya benang atas dapat 1350,
Dari mana? Ini 13-nya, 50-nya kita hitung. Ini pada atas ada pas garis biru ini, kita hitung dari bawah sini, dari garis paling batas di bawah ini, naik ke atas. Setiap satu kotak ini kita hitung 10 ya, 10, 20, 30, 40, 50. Ada di sini. Dari 13 kita pakai angka yang ada di 13. Lalu dengan tengahnya 13,00. Ini dia berhenti pas di hari sertifikat tadi menghitung tentang atas. Nah, dia ada di 13. Tidak ada nilai belakangnya lagi, itu berhenti pas di situ, makanya 13,00. Lalu di sini waktu punya lembar kerja siswa juga ada. Ini juga contoh-contoh soal sudah ada. Lalu nanti kalian menemukan benar-benar menemukan ini masing-masing anak pegang dulu. Nanti terus nama ya di lembaran itu. Iya, sama di kamar pertama itu cara belajar sampai dari sini dia ya. Lalu yang di belakang ini kalian tulis nama. Lalu di sini itu dengan DA, DP, DD. Jadi ini ada berapa? Itu masih kecil itu dengan balikan benang diafragma yang ada pada teropong itu. Setelah sudah, maka dihitung jarak. Masih ingat rumusnya kita kemarin ada ini rumus jarak kan? Benang atas kurang benang bawah kali 100. Nah, ini untuk menghitung jarak. Kalau yang satu tadi mencari delta H itu, ini benang tengah, muka kurang benang tengah belakang, belakang kurang muka. Nah, setelah sudah dapat dari titik A, jaraknya sudah dapat, kita kasih masuk di titik-titik. D itu kita simpel dulu dengan jarak. Kalau dalam ilmu tanah, D memang itu rumus jarak itu D sama dengan BA bukan DD kali 100. Setelah sudah ketemukan, maka dihitung jarak. Setelah itu berarti ini. Ambil dari benang tengahnya A, lalu ambil dari benang tengahnya B, lalu dihitung delta A-nya. Jangan lupa tulis nama di atas. Selesai itu, siapa yang kalau sudah bisa dikumpulkan, lalu siapa yang mau kerjakan di papan sebagai keaktifan kalian, boleh. Kalau ada pertanyaan, nanti disampaikannya biar Pak Guru jelaskan. Baru ya. Yang 13 ini yang mana setengah Ya. Iya. Iya, berarti ini di batas dunia. Ini punyanya ini ya. Dia tanya itu. Nanti jadi kasih paham silakan bisa ini ya. Bisa. Ini ada ini dari atas punya dapat 15 dari sini ya. Ini
Kali ini kan mulai dari tangkap mulai berbulan ya. Ini ya sudah. Ya, sudah ya, apa
Dari 10 ke kalau. Nah, kalau dia berhenti pas, nah, itu tidak apa-apa. Artinya kalau sudah paham sudah. Nah, iya. Itu berhenti di situ kan? Nah, ya, ini karena ada A dengan B, dia taruh yang A di belakang sudah. Nah, B yang muka. Karena biasa kalau kita mengukur, kita targetnya ke belakang, selesai itu kita ke depan lagi. Setelah itu kita pindah, kita jadikan B lagi ke belakang, lalu yang C yang muka. Nah, kalau dia berukuran begitu. Nah, coba. Ya, yang tadi belakang yang dia di muka. iya, dia punya begitu. Karena kalau kita dalam pengukuran, dia start kita A dulu, belakang dulu, setelah itu kita ke muka. Nanti kalau alat pindah lagi, kita B dia jadi belakang lagi, nanti C jadi muka. Jadi tahapan begitu. Oke, masalah yang lain. Kalau sampai sudah bisa jawab ini. Iya, kalau ini kita bisa terwakilan saja kalau bisa menghemat waktu, kan? Nah, lalu kita bisa mengambil kesimpulan. Sudah? Iya, mari kita kerjakan di depan. Iya, lalu kita ke kerjakan. Nah, iya. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Secara garis besar sama. Kuncinya pada membaca skala Lullius ini saja. Dan kita lihat untuk di sini ini. Kan? Ini lalu berikut dan ini dengan ini. Setelah itu ke sini. Jadi ini tadi kalau yang gambarnya ini dia agak keduduknya sebenarnya kalau menghitungnya kalau pas dia jadinya pakai nilainya seragam. Memang waktu kita praktek ada yang tekan di buku tidak ada garisnya, apa garis kecil begini. Nah, itu yang ini. Lalu kalau pada saat mereka membaca itu juga berpengaruh pada mata. Nanti karena kalau matanya masih bagus, terkadang dia menentukan nilai dari skala nulis itu agak bagus. Nah, lalu kamu sudah kontrol dengan menggunakan di rumus sana, itu sudah ada dengan bentuk sangat jauh di sana dan mungkin kejauhan. Tapi sudah nampak perlu ini kan. Dia selisihnya di belakang. Nah, antara punyanya
Carolina dengan Jerry. Iya. Kesimpulan yang perlu tangkap dari kalian yang ada ini sudah paham? Kan? Sudah paham? Pertama untuk menghitung rambu ukur ini. Nah, lalu kedua untuk menggunakan rumus itu tadi untuk menghitung jarak dengan menghitung beda tinggi. Nah, itu beda tinggi. Kalau dia punya selisih-selisih seperti itu, dalam ilmu ukur tanah ada toleransi yang diberikan itu 0,003. Nah, itu toleransinya untuk dalam pengukuran itu jarak. Terkadang baca rambu ini, apalagi kalau teman-teman pegang, dia tidak tegak. Karena mungkin ketegangan miring kiri, miring kanan, dia berpengaruh itu ketegangan itu dan benang yang tadi seperti kecil yang ada itu, dia berpengaruh juga. Lalu dalam hal pengukuran itu pengaruh sinar matahari, itu refraksi atau apa? Pengaruh dari sinar matahari yang akan ke panas itu, dia mempengaruhi hasil bacaan kita juga. Nah, itu yang dapat di lapangan kalau kalian melakukan pengukuran. Ya, kesimpulan yang pengukuran seperti itu, artinya kalian sudah paham, sudah cepat sekali dengan titik A dan B. Aku berharap apa yang sudah didapat ini menjadi ilmu bagi kalian untuk bisa dipergunakan di kemudian hari terkait dengan jurusan bangunan kalian ini. Nah, apalagi kalau kalian mau menggunakan alat, contoh dengan skala gedung yang besar daripada pakai selang untuk timbang-timbang, sentri alat selesai, target 4 titik. Jadikan rambu ukur saja. Kita ukur alat, tinggi alat, tinggal dirikan di setiap titik. Kalau mau manual lagi dengan selang lama, tinggal berdiri di titik saja. Kita dirikan alat, ambil benang tengahnya, tinggal tembak di semua titik itu, gunakan benang tengahnya ada pada titik alat itu. Ya, itu kesimpulan yang kita perlu ambil pada saat ini. Lalu untuk menjadi PR untuk kalian di rumah, nah ini ada fungsi-fungsi alat yang kalian bisa isikan. Kalian punya alat ada, paham ketika kalian punya jadi surveyornya, artinya juru ukurnya, toh? Kalian pakai makanya ada lain itu. Perhatikan kalau kalian iya, itu yang menjadi kesimpulan dan pembelajaran kita di hari ini. Apa yang sudah kalian dapat bisa kalian kembangkan itu terus. Lalu tugas yang ada itu bisa kalian coret-coret di rumah. Lalu kalau pertemuan berikutnya kalian bisa mengumpulkannya. Paham? Paham. Iya. Sebelum kita tutup, mari satu anak ke depan lalu membawakan kita di dalam doa. Karena itu ya, ya. Ya, terima kasih. Ya, aku tutup saja kita di hari ini dan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.